menyatu dengan suara wartawan yang tadi dikatakan panik. Gitu. Dan Pak Prabowo itu seorang kesatria. Kami tahu persis tentang karakter beliau. Yang tidak satria itu yang di belakangnya itu, yang pakai baju putih pada saat konferensi pers itu. Jadi kalau Pak Prabowo satria, jadi itulah yang justru kita lihat. Nah, maka respon-respon yang diberikan misalkan dalam satu konferensi pers, Mas Hasto, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, mencoba untuk mendikotomikan atau membedakan antara Pak Prabowo dan Jokowi ya. Beliau mengatakan bahwa kalau Prabowo, ya, ini wartawan menanyakan tentang apakah PDIP ini panik melihat Jokowi turun gunung dan melakukan kampanye secara terbuka, terang-terangan dengan mendukung ya Ridwan Kamil dan pasangannya bersama juga Pak Ahmad Lutfi ya sebagai Gubernur Jakarta dan juga Gubernur Jawa Tengah. Nah, kemudian direspon oleh Mas Hasto bahwa kalau Pak Prabowo saya tahu persis bahwa beliau adalah seorang kesatria ya, dan yang baju putih itu. Nah, ini yang baju putih. Saya kira heran juga ya kenapa agak sulit mengatakan ya kalau Pak Jokowi beda ya. Ini yang sebenarnya kita harapkan, walaupun berbeda pandangan atau apapun, ada histori yang kurang baik, tetap kita belajar untuk menghargai kemanusiaan, menghargai ya prinsip-prinsip ya, keutamaan di dalam konteks kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, disinilah kemudian bagaimana beliau memandang Pak Jokowi ini ya sesuatu yang tidak kesatria lah kalau kita balik saja ya, walaupun bukan beliau yang katakan itu, tapi kesan yang muncul adalah kalau menyebut Pak Prabowo adalah kesatria, berarti yang baju putih itu tidak kesatria. Nah, ini menimbulkan kegeraman yang luar biasa. Tapi kemudian kita lihat ya dalam episode atau dalam scan yang lain, ya kita lihat bagaimana Rocky Gerung kemudian menanggapi bahwa kehadiran Pak Jokowi sebagai jurkam ya, juru kampanye itu menurut beliau adalah satu sikap dari seorang yang tidak negarawan ya. Ini penting ya. Jadi kalau saya mau bandingkan, kalau Pak Rocky Gerung ya menyebut bahwa Pak Jokowi itu juru kampanye, ya saya mungkin punya kesan ya bahwa Pak Rocky Gerung itu jurkam ya, juru terkam ya. Ini bersama dengan sobat beliau ya, jurnalis senior yang selalu mendampingi beliau ya. Jadi memang isu-isu apa saja diterkam begitu saja, dan kemudian ya kalau bisa ini menerkam hanya sosok-sosok tertentu. Padahal ada problem-problem kenegaraan yang sangat besar yang harusnya diberi perhatian. Dan ya kita bukan partai politik akan sama-sama membangun kekritisan di dalam rangka untuk mengawal kebijakan-kebijakan negara dan memastikan bahwa suara tentang advokasi kepublikan itu terus disuarakan. Nah, yang menjadi satu pertanyaan, apakah benar bahwa keprihatinan Bang Rocky Gerung terhadap Pak Jokowi yang sudah dipandang sebagai orang yang tidak negarawan, yang melanggar prinsip-prinsip etik ya, prinsip etik politik, dan juga dipandang tidak ambil bagian dalam upaya sadar menyehatkan demokrasi di Republik ini, dan itu sangat disayangkan menurut beliau ya, yang saya baca di dalam suara.com. Nah, teman-teman, saya ingin mengajukan satu perspektif ya untuk melihat begitu siapa sebenarnya negarawan di Republik ini. Saya meyakini bahwa prinsip kenegarawan itu bukan orang yang sudah ya menjabat sebagai presiden. Negarawan itu dalam definisi yang katakanlah definisi leksikal atau definisi berdasarkan kamus, sebagai satu konsensus atau kesepakatan berbahasa di negeri ini, kita memandang bahwa kita diajari bahwa negarawan itu adalah pemimpin politik. Nah, sebagai presiden lah, ketika dia menjabat sebagai presiden, dia disebut sebagai negarawan, seorang pemimpin politik, seorang yang bertanggung jawab untuk membuat mana kebijakan yang harus dibuat, mana yang tidak, mana yang harus dieksekusi, mana yang tidak dari satu kebijakan itu, mana satu kebijakan yang kemudian menghentikan sebuah program, mana yang meneruskan, mana yang mencabut pasal-pasal, ya diktum-diktum di dalam sebuah regulasi atau undang-undang. Itu semua berkaitan dengan ya, peran seorang negarawan yang adalah pemimpin politik. Nah, inilah sebenarnya ketika Pak Jokowi ini
selama kurang lebih 10 tahun menjabat sebagai presiden, beliau adalah seorang negarawan, sama seperti Bu Megawati, seorang negarawan ketika menjadi wakil presiden dan presiden. Ya, begitu juga Pak SBY, beliau adalah negarawan ketika memimpin Indonesia selama 10 tahun, dan juga presiden-presiden yang lain, Habibie, ya, Pak Gus Dur, dan juga Insinyur Soekarno. Mereka adalah negarawan ketika berada pada posisi sebagai kepemimpinan politik. Nah, ketika dia sudah tidak menjabat sebagai seorang pemimpin politik atau sebagai seorang presiden, maka dia kembali kepada perannya sebagai warga negara, sebagai katakanlah politik, ya, politisi. Inilah yang kemudian diperankan oleh Pak Jokowi, bahwa ia kembali menikmati hak-hak politiknya, ya, hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara yang juga merupakan salah satu pilar demokrasi. Dan saya kira apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini jauh dari terkaman, ya, pandangan, pikiran, filsafat dari Rocky Gerung terkait bahwa beliau itu hanya sebatas menjadi juru kampanye yang kemudian merusak, ya, justru mengacaukan dan tidak menyehatkan alam berpikir demokrasi kita. Saya kira saya tidak sependapat dengan pikiran Abang atau Pak Rocky Gerung terkait dengan hal tersebut. Saya berpegangan pada sebuah pijakan bahwa Jokowi adalah kita, sebagaimana kita sebagai warga negara, sebagaimana pihak-pihak yang juga, ya, punya kebahagiaan, kesukacitaan di dalam ikut bersama dalam pesta demokrasi. Dan tentu kita tahu bahwa beliau lahir dan besar dari apa yang disebut dengan panggung politik. Nah, sebagai seorang yang lahir dan besar dari panggung politik, beliau punya paham tentang ABC-nya politik dan bagaimana bisa berpartisipasi. Semua pihak, siapapun, boleh mengelompokkan diri dalam kelompok-kelompok kepentingan politik tertentu. Ya, sejauh itu masih konstitusional, saya kira kita tidak perlu meributkan hal-hal yang seperti itu. Kita tetap fokus, biarkanlah semua pasangan itu berkontestasi, semua rakyat boleh membariskan dirinya pada kelompok-kelompok manapun dan menggunakan hak konstitusinya secara demokratis, damai, dan tidak merasa ditekan. Ya, saya setuju bahwa upaya-upaya represif terhadap kelompok-kelompok tertentu, pasangan tertentu harus dilawan, ya. Nah, karena itu mari yuk kita kawal bersama demokrasi kita ini menjadi demokrasi yang sehat dengan memahami siapapun yang akan dipilih oleh rakyat, dialah yang kita hormati, ya. Apakah itu kalau di Jakarta Ridwan Kamil, ya kita kalau beliau terpilih, ya kita akan ikuti beliau. Kalau Pak Dharma Fong Rekun yang akan menang bersama dengan pasangannya, kita ikutin. Begitu juga kalau Pak Pramono dan Rano juga menang, kita ikuti. Ya, everything happy lah, ya. Semuanya mesti don't worry, just be happy.